Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salawat dan salam. Mari sama-sama kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan juga keluarga beliau sekalian. Saudara-saudara sedang pendengar suara Radio Baitur Rahman dimanapun Anda berada, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita lanjutkan tentang bagaimana meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup kita di dunia ini. Allah telah menjanjikan bahwa siapa saja yang beriman kepada Allah dengan benar-benar iman dan iman itu kita lahirkan dalam kehidupan kita, maka orang itu akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa itu bahagia? Dalam ayat Al-Quran dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Misalnya dalam surah Hud ayat 105, Allah berfirman, "Faminhum syaqiyyun wa sa'id." Di antara manusia ada yang celaka, syaqiyyun, celaka, wa sa'idun, dan ada pula yang merasa bahagia. Siapakah yang celaka dan siapa pula yang namanya bahagia? Dan apa yang dinamakan itu bahagia? Semua orang dalam hidup ini ingin meraih apa yang dinamakan kebahagiaan. Ketika sepasang anak Adam ingin membina rumah tangga yang mau dibina juga rumah tangga bahagia. Kita hidup juga ingin apa yang dinamakan hidup bahagia. Tapi apa yang dinamakan dengan bahagia itu? Bahagia adalah suatu keadaan atau perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang dengan perasaan itu dia merasa senang, merasa bebas dari segala hal yang menyusahkan, segala hal yang merasa cemas, rasa takut, rasa curiga, iri, dengki. Ketika sifat-sifat itu sudah sirna di dalam jiwa kita, maka perasaan kita itu menjadi mutmainul qulub, hati menjadi tenteram. Ketika hati menjadi tenteram, maka ketika itulah seseorang akan merasakan apa yang dinamakan kebahagiaan itu datang. Maka itulah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Untuk menenteramkan hati tidak lain adalah menghadirkan Allah kemanapun kita datang, kemanapun kita pergi, kemanapun kita duduk, dalam keadaan bagaimanapun kita selalu berada dalam dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, lawan dari bahagia adalah celaka, yang namanya syaqiyun. Lawan daripada bahagia adalah hidup malang, atau dalam istilah lain, apa itu bahagia? Bahagia apabila kita bisa menghilangkan segala hal yang tidak membahagiakan. Apa sifat-sifat yang tidak membahagiakan kita? Salah satu secara berurut. Pertama ada rasa khawatir, rasa was-was. Ketika kita merasa khawatir anak kita pergi ke sekolah, kemudiannya pulangnya terlambat, atau yang tadinya oleh kita selalu dijemput oleh supir kita, tapi supir pada waktu itu ya karena keteledorannya menjadi tidak terjemput. Ketika itu kita merasa was-was, khawatir. Dan ketika sudah merasa was-was dan khawatir, ketika itu kita menjadi tidak tenang. Ketika tidak tenang, maka pikiran kita juga menjadi kacau. Ketika saat yang seperti itu, terus besoknya kejadian yang sama atau kejadian yang lain, terus itu perasaan-perasaan yang seperti itu menimpa kepada diri kita. Akhirnya apa yang dinamakan perasaan-perasaan cemas, khawatir selalu menjadi sudah budaya hidup kita. Ketika itu kita sudah memenjarakan diri kita sendiri oleh kita sendiri. Dan ketika itulah maka kita dinamakan tidak lagi bahagia, tidak merasakan apa yang dinamakan dengan kebahagiaan, karena penuh hidup dengan apa yang dinamakan was-was, apa yang dinamakan rasa khawatir, apa yang dinamakan rasa takut yang tidak perlu ditakuti, yang tidak perlu harus ada khawatir dikhawatirkan yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, ketika kita berusaha lepaskan atau kita mulai dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah wa tawakkaltu 'ala Allah, dan aku sudah mengucapkan dengan bismillah dan aku lepaskan anak saya ini ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Ketika dia bersama saya bisa menjaganya. Ketika saya berada jauh dari saya, hanya engkaulah ya Allah yang bisa memeliharanya dan membantunya, mengawasinya, melindunginya. Betapa di sini fungsinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada anak sudah kita wasiatkan, hai anak, hai anakku, hati-hati di jalan. Hai anakku, hati-hati kepada orang-orang yang tidak kamu kenal. Karena orang-orang yang tidak kamu kenal belum tentu baik semuanya, tapi ada orang-orang yang tidak baik. Bahkan kadang-kadang ingin mendapat keuntungan dari anak-anak kita itu sendiri, dihipnotis, diculik, kemudian nantinya diperas kepada orang tuanya. Tetapi ketika sudah kita ingatkan dan semua itu kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, anak ini tidak ada yang mengganggunya oleh siapapun. Betapa banyak anak-anak diculik,
Anak-anak juga tak keruan, tak mau pulang karena kita melepaskan diri hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah sangat hafal, bahkan setiap orang meninggal baca sama diahnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allahu samad berkali-kali, ada 100 kali, ada 1000 kali, baca terus. Tapi tidak teramalkan di dalam kehidupan. Jadi baca 1000 kali, teramalkan sama sekali tidak ada. Akhirnya ketauhidan kita menjadi hampa, dan ketauhidan kita rupanya pada batas bibir saja, tidak masuk ke relung-relung hati kita. Tauhid bukan hanya pada dasar, pada dataran bibir. Tauhid harus terhunjam fi izanil qalbi, pada hati yang paling dalam, karena semuanya nanti kontrol dalam hidup kita di situ. Inilah maka kita selalu, orang mengatakan saya sudah tauhid, bertauhid, beriman, tapi justru tingkah lakunya, perkataannya, pergaulannya, dan juga sikapnya tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh yang tadi, Allahus Samad. Allah adalah tempat kita minta bantu. Allah adalah pelindung. Tapi justru kita banyak menafikan keberlindungan kita kepada yang lain-lain. Kita minta bantu kepada yang lain-lain. Oleh karenanya maka hidup kita menjadi selalu was-was, selalu cemas, selalu khawatir, karena adalah jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ayub, kita baca dalam sejarah, orang yang diberi cobaan oleh Allah adalah orang yang sakit kulitnya, sampai-sampai kulit tidak ada lagi, yang nampak adalah dagingnya, sudah dimakan oleh ulat. Tapi mulutnya, hatinya adalah Allah. Dan beliau dalam keadaan tabah, dan beliau seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya minta kepada Allah, ya Allah, pada saat ini pula engkau sembuhkan aku. Itu bisa diminta dan Allah mengabulkan. Tapi beliau tidak minta doanya itu. Itu menjadi contoh mau'izah lil insan, untuk menjadi pelajaran kepada kita umat manusia seluruhnya, bagaimana ketabahan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan beliau itu sebagai penganiayaan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ayub, bukan. Dan Nabi Ayub itu juga bukan berarti dia ini sebagai orang yang tidak bisa berdoa kepada Allah, bukan. Beliau adalah Rasul Allah, kekasih Allah. Allah bukan berarti menganiaya beliau, tetapi ini menjadi sebuah contoh al-amsal, menjadi mau'izah,
pelajaran kepada umat manusia. Sekalipun yang seperti itu yang masih berfungsi hanya otak, hati dan komponen-komponen yang ada di dalamnya, selebihnya semuanya hampir tidak bisa berfungsi lagi. Tapi justru akidahnya tidak pernah goyah dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cerminan tauhid. Cerminan tauhid. Ketika hal yang seperti ini, apakah namanya syaqiyun atau sa'idun? Musibah kita datang kepada diri kita. Tapi musibah yang kita terima, misalkan saja anak kita hanya satu-satunya, satu tunggal, lalu kena apa yang namakan demam berdarah. Kemudian ya tidak tertolong lagi, ajalnya sudah terpanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi kita dalam menghadapi seperti ini? Apakah kita meraung-raung? Apakah Allah kita katakan bahwa Allah tidak adil, hanya anak-anaknya satunya saya ini diambil? Seperti itu. Sebagaimana banyak kita lihat di film-film yang seperti itu. Kalau hal yang seperti ini rusaknya tauhid. Kita ketika yang seperti itu, ya Allah saya milikmu dan anakku adalah milikmu yang engkau titipkan kepada diriku. Hari ini engkau sudah mengambilnya kembali sebagai milikmu. Aku menerima apa menjadi keputusanmu. Dan diriku sendiri juga saya menerima apabila suatu saat engkau panggil ke hadiratmu ya Allah. Reda menerimanya. Bukan saja sabar, setelah sabar ada redanya. Maka di sini ada hubungan sabar, tabah menghadapinya, kemudian rela menerimanya. Ketika sabar saja belum sempurna. Rela, ridha dalam bahasa Arab, rela kita menerimanya, maka saat itulah kesempurnaan keimanan, ketauhidan kita kepada Allah itu ada. Kalau tidak seperti itu, maka kita menganiaya diri kita sendiri. Karena setelah anak kita sudah tiada, istri kita masuk rumah sakit jiwa, kita juga tidak kontrolnya lagi, menjadi depresi. Akhirnya apa? Kita berarti mencari penyakit oleh diri kita sendiri. Berarti kebahagiaan hanya kita ciptakan sendiri, bukan datangnya dari orang lain. Semakin orang mantap keimanannya, semakin mantap ketauhidannya, di saat itulah orang akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang datang dari Allah. Maka kebahagiaan yang datang dari Allah bukan semu, tapi itu adalah permanen. Bukan saja di dunia li sa'adatil ajil wal ajil. Kebahagiaan itu bukan hanya sesaat, tapi dia selama abadi di dunia, bahkan ajil di akhirat kelak nantinya. Begitu kata ulama. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.